Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Prediktif Analitik. Pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai melakukan prediksi dengan mesin learning. Baik, kita ikuti dan simak pembahasan dari materi pada perkuliahan hari ini. Oke, baik ya. Hari ini kita akan membahas mengenai prediction ya. Oke ya, jadi hari ini kita akan melakukan prediksi menggunakan mesin learning. Ya, jadi kalau yang sudah terbiasa pakai mesin learning mungkin penggunaan library yang ada ini sudah familiar gitu ya. Banyak digunakan. Ini saya izin ya nggak pakai video soalnya takutnya pakai video tambah hang lagi gitu ya. Nah, ini kalau kebetulan karena ini lagi bermasalah tadi saya pakai Google Colab, tapi kalau misalkan kalian sudah, ada instalasi, Jupyter Notebook ya, ini bisa kalian pakai Jupyter Notebook. Nah, kalau ini kita pakai Google Colab nanti, untuk koneksi datanya gitu ya, menggunakan sintaks seperti ini. Tapi kalau enggak nanti ada sintaks, di bawahnya ya. Jadi kalau ini pakai Google Colab kalian menggunakan, perintah yang ini, ya. Oke. Oh ya ini saya lupa ya, kemarin saya bikin pakainya DF. Kalau yang di Google kalau pakai Jupyter Notebook biasa datanya, deklarasi variabelnya pakai DF upload kalau nggak salah. Ya. Jadi, deklarasi variabel jangan lupa gitu ya, gunakan deklarasi dengan penamaan yang, sama, ya. Bentar ini saya mau coret-coret, tapi kok nggak ada. Ya. Jadi ya. Nah, ini kalau di sini saya pakainya DF ya, kalau yang di apa namanya, kalau pakai Jupyter Notebook kalian pakai sintaknya DF upload. Nah, ini harus disamakan ya, ini diganti aja DF upload ya. Oke, ya jadi di Python ada beberapa library yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi data ya, untuk melakukan proses prediksi ya maupun analitik. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ini kita bisa lihat ya bahwa untuk melakukan atau melakukan proses ya, melakukan analitik maupun melakukan prediktif ya, ini kita perlu pemahaman terhadap data. Ya, jadi kita harus tahu ya data apa saja yang akan digunakan, kemudian nanti manipulasi datanya bagaimana, ini juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian kita bisa melakukan eksplorasi potensi data yang dimiliki gitu ya, dengan melihat kolom ya, kolom yang dimiliki oleh dataset. Nah, untuk dataset yang kita gunakan di pertemuan ini adalah data telco ya, yang tadi saya kirim. Nah, kita akan mencoba mengeksplorasi dalam format CSV. Nah, bisa juga dalam bentuknya XLS, gitu ya. Nah, ada salah satu, fungsi atau library pandas ya di Python, ya di Python, yang bisa digunakan untuk melakukan manipulasi terhadap data, ya. Nah, di sini library yang kita gunakan dengan code berikut, ya. Nah, kalau yang di atas ini sebenarnya untuk koneksi ya, koneksi, kita upload, data di Google Colab, ya. Nah, ini adalah import, pandasnya ya. Import pandas SPD ini, umum ya.
Walaupun sebenarnya bisa kalian gunakan yang lain, tapi konvensinya seperti ini ya. Import pandas aliasnya sebagai PD, ya. Nah, kemudian nama datanya ini kita ganti menjadi DF upload ya, bukan DF aja ya. Kemudian di sini kita akan membaca file CSV. Nah, kalau di Google Colab tadi ini sudah kita lakukan proses import ya, atau kita menaruh dataset telco di Google Colab ya. Nah, kemudian datanya ini harus disesuaikan ya. Jadi nanti kan akan ada atau terlihat ya data yang diupload di apa namanya di Google Colab namanya apa? Nah ini ya, namanya Dgilab Telco Final.csv ya. Kemudian nanti ini bisa di-print ya, DF columns. Jadi dia bisa melihat ya columns yang ada di dataset yang kita gunakan ya. Oke, bisa dilanjutkan, Rahma. Nah, kemudian di sini ada duduk sebentar ini mau dihapus saya. Ya. Oke ya. Nah, di sini juga sama ya, kita upload ya atau kita menggunakan data set Dgilab Telco ya. Dgilab Telco ya. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan Google Colab ya. Kalau yang ini nah, ya, kalau yang ini ketika kalian menggunakan Jupyter Notebook. Ya, kalau misalkan apa kalian sudah install Anaconda, ya mungkin kalian bisa langsung menggunakan seperti ini. Nah, kemudian ini ada PET ya, C, programming, Python dan lain sebagainya. Nah, nanti ini kalian sesuaikan dengan lokasi di mana dataset kalian simpan. Ya, jadi jangan ngikutin yang ini. Kecuali kalian memang sudah ada folder programming, folder Python ya. Tapi bisa aja kalau kalian tulis di D ya taruh aja di D, misalkan D predictive analytics atau langsung Python dan sebagainya. Jadi penamaan ini harus disesuaikan dengan letak data yang kalian taruh ya, datasetnya kalian taruh di mana. Ya, seperti itu. Jadi ini kita akan melakukan import pandas ya. Kemudian kita akan meload data ya, kemudian dia akan membaca file CSV yang ada di lokasi pet ini. Ya, kemudian dia akan melakukan print terhadap DF load. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan, Rahma. Nah, ini adalah penjelasan dari entitas-entitas ya yang ada di dalam dataset telco ya. Nah, ini adalah detailnya ya. Jadi ada update data ya, update add ya. Ini adalah periode data yang diperoleh ya. Kemudian ada customer ID, ada gender, ada senior citizen, partner, tenure, ya jumlah bulan pelanggan telah tinggal di perusahaan, phone service, internet service, streaming, paperless, monthly, sampai dengan churn. Ya, jadi churn ini sebenarnya adalah kecenderungan seseorang atau customer gitu ya, apakah dia akan berpindah
ke ke provider yang lain atau tidak. Ya, jadi kita nanti akan melakukan analisis terhadap data churn yang ada di data telco tersebut. Ya. Oke, lanjut Rahma. Nah, di sini kita akan melakukan proses yang membuka dataset. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di sini ada sintak import pandas SPD, ini akan digunakan karena kita akan melakukan load terhadap data. Ya, jadi ini deklarasi variabel, dia akan membaca data yang bernama DKILab di pet tersebut. Ya, kemudian ada load save. Ya, nah load save ini sebenarnya ingin melihat bentuk dari dataset tersebut. Ya, berapa baris, berapa kolom. Nah, kemudian ada print df load head. Ya. Nah, kalau kita menggunakan df load head ini sebenarnya kita ingin melihat ya 5 data teratas. Jadi istilahnya ada 5 record. Ya, karena di sini tidak ditentukan kita mau lihatnya dari record yang keberapa ya. Jadi kalau sintaknya head tutup kurung buka kurung ini berarti ya defaultnya adalah kita melihat 5 baris teratas. Ya. Kemudian di sini ada customer ID unique. Ya, jadi dia akan melihat jumlah ID yang unik. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk dataset sebenarnya bisa pakai CSV, bisa juga pakai Excel gitu ya. Ini disesuaikan saja dengan dataset yang ada. Oke, bisa dilanjutkan Rahma. Kemudian ada analisis data eksplorasi ya atau EDA ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi memungkinkan analis memahami isi dari data yang akan digunakan ya, mulai dari distribusi, frekuensi, korelasi dan sebagainya. Nah, EDA ini bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan ya atau dengan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan univariate ya, ini dengan satu variabel, bivariate ya, ini relasi dengan 2 variabel. Ya, kemudian ada multivariate ya, jadi lebih dari atau sama dengan 3 variabel. Ya, jadi kalau berdiri sendiri kita menggunakan univariate, kalau ini dengan 2 variabel atau multivariate ya yang lebih dari 3 variabel atau sama dengan 3 variabel. Nah, di kasus ini kita akan melihat sebaran dari persentase persebaran data churn dan tidaknya dari seluruh data. Ya, kemudian persebaran data dari variabel prediktor terhadap label. Ya, label yang tadi ya di label yang ada di dataset telco ada yang namanya churn. Ya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, jadi univariate analysis ini adalah analisis yang dilakukan untuk satu variabel atau per variabel. Ya, jadi ini analisis deskriptif menjadi sama dengan analisis univariate. Teknik analisis ini bisa dilakukan satu variabel secara mandiri. Ya, jadi nanti kita akan menganalisis di label yang namanya churn ya, karena kita akan melakukan analisis terhadap univariate. Nah, tujuan ini adalah mendeskripsikan data secara sederhana dan menemukan pola di dalam data. Jadi nanti di data yang labelnya atau entitas atau fieldnya churn ya, kita akan lakukan analisis. Ya, kemudian kita akan melihat apakah terdapat insight ya di dalam entitas ya atau field dari churn itu sendiri. Ya, jadi dia melihat pola yang ada di dalam data tersebut. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita bisa melakukan visualisasi terhadap
churn, ya. Nah, kalau di dalam apa namanya, Python, ya, kita bisa menggunakan matplot, ya, yang digunakan untuk, melakukan proses penggambaran ya, diagram. Jadi ketika kita ingin melakukan visualisasi, ya, kita bisa menggunakan fungsi value count, ya, jadi menghitung banyaknya unit dari sebuah kolom, ya, dan pie untuk membuat pie chart, ya. Jadi nanti kita akan, membuat, simulasi prediksi gitu ya, dengan menggunakan, diagram pie, ya. Sehingga kita bisa melihat presentasi dari churn customer. Ya, kita bisa membuat label di sini, kemudian kita juga bisa mendeskripsikan ya prosentase atau sebaran data yang ada dari data churn ya, yang ada di data telco. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, di sini misalkan kita punya banyak sekali data. Ya, kemudian kita mau melihat mana yang churn, mana yang tidak. Berarti kita perlu apa? Visualisasi. Visualisasi ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membantu mempermudah ya, baik user maupun untuk, pengambil keputusan gitu ya, di dalam membaca sebuah data, ya. Kok dari sini kan kita minimal lebih mudah ya melihatnya. Oh, di sini ternyata yang churn ini 26%, sisanya nggak churn, gitu ya. Bacanya lebih mudah dibandingkan kita membaca, dataset yang banyak, ya, seperti itu. Nah, untuk menghitung, ya kita akan menggunakan value counts, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut, Rahma. Nah, ini ya, ini adalah summary dari Grab ya. Jadi ini untuk, membantu kalian ya membuat, grafik ya, kita bisa pakai, library Matplotlib ya. Jadi kalau di sini mungkin, lama-kelamaan Python punya, GUI ya yang bisa langsung dipakai ya. Jadi kalau di sini kita nanti tetap menggunakan penggambaran seperti ini. Jadi di sini ada Fig ya, Fig ini seperti kanvas ya, yang bisa kalian gunakan untuk menggambar ya, ada figur ya. Kemudian nanti kalian harus menentukan ya aksisnya ya. Jadi left-nya di mana, bottom-nya di mana, width-nya berapa, height-nya berapa ya. Jadi nanti ada left, ada bottom, ada width, dan juga ada height. Ya, jadi kalian tetap, tentukan saja langsung ya, mau titiknya di mana nih? Jarak dari bawah ke left ini berapa? Tingginya berapa? Ya, dan lebarnya berapa? Ya. Jadi, ini contoh gitu ya, dari graph summary yang ada di Matplotlib. Ya, jadi kalau ada Fig itu kita menentukan sebenarnya kanvasnya luasnya semana sih. Terus nanti, penggambaran grafiknya gitu ya, plotnya ini berapa, ya kita tentukan dulu, ya, seperti itu. Jadi kebayang ya, jadi kalau kalian punya kanvas sebesar ini, ternyata kita bisa bikinnya di sini, ya. Kalau kalian dulu belajar pemrograman yang belum berbasis GUI gitu ya, kita juga sama nih. Cuma kalau dulu memang XY gitu ya, tapi kalau ini di Python dia menentukannya pakai left, bottom, width, dan height. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita
lakukan import Matplotlib dan Seaborn. Untuk yang menggunakan Jupyter Notebook atau pakai Python ya, Nakonda yang belum ada nanti install dulu ya Matplotlib dan Seaborn-nya gitu ya. Kalau belum, tapi kalau sudah ya berarti bisa langsung digunakan ya. Nah, ini ada import NumPy ya, ini untuk numerik ya, perhitungan dan sebagainya, matematika ini kita bisa gunakan pakai NumPy. Ini dideklarasikan sebagai NP. Ini konvensi aja sih sebenarnya gitu ya. Import pandas SPD, import matplotlib pyplot SPLT ini untuk membantu mempermudah saja pada saat proses pemanggilan. Ya, Seaborn juga ya, SSNS. Nah, ini kita load datasetnya, cari path-nya di mana. Nah, ya, kemudian di sini kita tentukan ya figurnya. Ya. Figur aksisnya ini di 0, 0, 1, 1 ya. Labelsnya yes dan no. Kemudian dia akan cari churn ya. Churn value di counts ya. Kemudian ada churn label sama dengan label. Auto picture ini sebenarnya di sini dia akan melakukan proses dekomposisi dari persentase nilai. Ya, jadi tadi ada yes, ada no. Dia akan melakukan simulasi perhitungan ya, presentasi di dalam plot pie-nya ya, seperti itu. Jadi kalau tadi misalkan ada 26%, ya ini 2 digit belakang koma ya, seperti itu. Tapi ini dia akan melakukan proses pembulatan. plt.show ini menampilkan grafik ya, atau plot yang sudah kita buat ya, seperti itu. Jadi nanti kalian Allahu Akbar. Kalian bisa lakukan simulasi ya. Mencoba membuat ini. Nanti kita coba simulasi ya, mudah-mudahan di sini bisa. Kalau enggak nanti mungkin Rahma buka apa namanya? Google Colab ya, nanti saya pandu ya. Oke, lanjut dulu deh Rahma. Nah, kemudian di sini ada EDA untuk variabel numerik ya. Nah, ketika kita sudah membuat ya tadi, kalau yang tadi itu untuk membuat grafik pie ya, yang tadi ya, yang churn dan tidak churn. Kemudian kita bisa memilih variabel prediktor yang bersifat numerik dan membuat plot secara bivariat. Ya, kemudian interpretasinya. Ini juga sama ya, gunakan data dfloat untuk diolah, gunakan subplot ya untuk membuat gambar dan satu set subplot. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa membuat beberapa subplot ya yang ada. Oke. Kalau tadi kita menggambarkan menggunakan pie, ini menggunakan diagram bar ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada binning data. Ya, ini adalah teknik praproses untuk meminimalisasi kesalahan dalam pengamatan. Ya, bisa juga untuk akurasi dan model prediktif. Jadi dia bisa mengelompokkan data menjadi beberapa bin agar sebaran data lebih mudah dipahami. Ya, ini kita gunakan sama ya, apa namanya ini library yang digunakan. Ya, ini datanya kita masih gunakan data yang sama. Bentar ya, ini saya mau nyalahin. Ini aja masih muter-muter. Nyalahkan pointer ya ini. Oke, bin data ini misalkan ada berapa bar gitu ya. Kalau di sini digunakan ada 20. Ya. Nah, jadi nanti feature yang kita gunakan ada 3, monthly charge, total charge, dan tenure. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan buat di sini 1 baris 3 kolom.
dengan fixed size-nya 15,6. Ya. Jadi nanti akan ada 3 gambar. Ya, karena tadi ya feature yang kita gunakan ada 3. 1, 2, 3. Ya. Dibuat dalam 1 baris 3 kolom.